Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Denny Yudiantoro SAPMM selaku pembimbing mata kuliah studi kelayakan bisnis dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Silvi Alvina Damayanti, NIM 12406193005. Linda Dewi Agustin, NIM 12406193011. Sherly Melianingrum, NIM 12406193014. Elma Nurianti, NIM 12406193018. Farah Nabila, NIM 12406193040. Nur Miftahul Jannah, NIM 14061193043. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan rincian materi yang akan dibahas oleh kelompok 3. Yang pertama adalah aspek manajemen yang akan disampaikan oleh Elma Nuriani. Yang kedua, planning atau perencanaan yang akan disampaikan oleh Linda Dewi Agustin. Yang ketiga, organizing atau pengorganisasian yang akan disampaikan oleh Silvi Alvina Damayanti dan Farah Nabila. Yang keempat, actuating atau pengarahan yang akan disampaikan oleh Sherly Melianingrum. Dan yang terakhir, controlling atau pengendalian yang akan disampaikan oleh Nur Miftahul Jannah. Baiklah, langsung saja pemaparan materi oleh pemateri 1. Saya Elma Nuriani, NIM 018 sebagai pemateri pertama dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang aspek manajemen. Manajemen sebagai sebuah proses dalam mengelola organisasinya melalui ilmu pengetahuan dan seni. Dalam proses manajemen, terlihat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, kepemimpinan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses perencanaan mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Aspek manajemen terdiri atas 3 kegiatan, yaitu yang pertama, manajemen studi kelayakan, yaitu proses manajemen yang dilakukan untuk menyusun studi kelayakan. Yang kedua, yaitu manajemen proyek, yaitu proses manajemen yang dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu proyek pada periode yang telah ditentukan. Manajemen proyek ini diperlukan untuk menjalankan setiap bisnis. Yang ketiga, yaitu manajemen bisnis, yaitu proses manajemen dalam mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memberikan kepuasan. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Planning atau perencanaan, yaitu sebuah proses kegiatan yang direncanakan serta mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan pada barang dan atau jasa yang dibutuhkan. Ciri utama dari perencanaan adalah: pertama, mempunyai tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, membutuhkan pendanaan dari investor, memerlukan tenaga kerja, adanya manajemen dalam mendukung keberhasilan tujuan. Yang ketiga, setelah investasi berhasil mencapai tujuan, maka usaha tersebut dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, di antaranya organisasi,
digunakan. Dapat dikategorikan dalam perencanaan bisnis dalam bidang produksi atau prasarana. Yang kedua, berdasarkan jenis kepemilikan dapat digolongkan menjadi perencanaan bisnis swasta nasional, swasta asing, maupun campuran. Yang ketiga, berdasarkan modal, baik itu modal fisik dan non-fisik. Hasil dari perencanaan adalah suatu rencana atau rencana-rencana. Rencana-rencana sangat bermanfaat bagi proses manajemen. Fungsi-fungsinya adalah: yang pertama, penerjemah kebijakan umum. Kebijakan umum di perusahaan ditetapkan oleh manajemen puncak yang bersifat umum. Yang kedua, berupa perkiraan yang bersifat ramalan, perencanaan, berhubungan dengan perkiraan-perkiraan ke masa depan, bukan ke masa lalu. Yang ketiga, berfungsi ekonomi. Yang keempat, memastikan suatu kegiatan. Yang kelima, alat koordinasi. Koordinasi merupakan kegiatan penting dalam pelaksanaan fungsi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keenam, alat atau sarana pengawasan. Manajer perlu melakukan pengawasan untuk mengetahui apakah suatu kegiatan yang telah dilakukan hasilnya memuaskan. Terima kasih. Silvi Alvina, NIM 12406193005. Saya di sini akan menjelaskan tentang organizing atau pengorganisasian, aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis. Pengorganisasian merupakan peraturan setelah dilakukan perencanaan atau planning. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa organisasi merupakan peraturan berkaitan dengan apa tugas pekerjaan, macam-macam jenis sifat pekerjaan, unit kerja, atau melakukan pembentukan bagian-bagian dari organisasi. Tentang siapa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut, apa dan berapa alat-alat yang dibutuhkan, bagaimana melakukan peraturan sumber daya keuangan yang dilihat dan dimiliki, serta fasilitasnya. Perusahaan harus menetapkan tindakan-tindakan yang akan dijalankan untuk mewujudkan berbagai tujuan tersebut. Menurut Winardi tahun 2003, organisasi timbul karena yang pertama, adanya suatu pembentukan kerja masuk akal. Yang kedua, terdapat sistem koordinasi. Dalam melaksanakan pengorganisasian terdapat dua kegiatan yang paling penting dan harus dilaksanakan, yaitu penetapan struktur organisasi. Kedua, menentukan wewenang. Tugas dan tanggung jawab setiap orang bekerja di perusahaan organisasi bisa dikatakan efektif apabila sumber daya manusia dan sumber daya material yang dimiliki dapat menyebabkan peningkatan produktivitas perusahaan. Pelaksanaan pengorganisasian serta efektivitas akan mampu menghasilkan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kejelasan tentang ekspektasi dari kinerja individual serta tugas-tugas yang terspesialisasi dari masing-masing pegawai. Yang kedua, terdapat pembagian kerja yang akan dapat menghindari timbulnya konflik serta penyalahgunaan sumber daya material maupun sumber daya manusia. Ketiga, dapat terbentuknya suatu aktivitas kerja yang masuk akal yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh individu maupun kelompok. Yang keempat, terdapat saluran komunikasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan serta pengawasan. Yang kelima, mekanisme-mekanisme yang dilakukan untuk melakukan koordinasi guna terciptanya suasana harmonis pada dalam organisasi yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan. Mekanisme yang dilakukan untuk melakukan koordinasi guna terciptanya suasana harmonis pada selama organisasi yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan. Yang pertama yaitu proses pengorganisasian. Samuel B. menyatakan bahwa proses organizing terdiri dari 5 langkah pokok, yaitu melaksanakan refleksi tentang rencana-rencana dan sasaran-sasaran. Yang kedua yaitu menetapkan tugas-tugas pokok. Yang ketiga yaitu membagi tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas bagian. Yang keempat yaitu mengalokasikan sumber-sumber daya dan petunjuk-petunjuk untuk tugas-tugas bagian tertentu. Yang kelima yaitu mengevaluasi hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang diimplementasikan. Yang kedua yaitu lingkungan. Pengaruh faktor lingkungan pada desain organisasi dapat dibedakan dalam 3 tipe lingkungan,
yaitu yang pertama lingkungan stabil, yang kedua yaitu lingkungan berubah, dan yang ketiga yaitu lingkungan bergelonjang. Yang pertama yaitu lingkungan stabil. Lingkungan dengan sedikit atau tanpa perubahan produk tidak sering terjadi, modifikasi dapat direncanakan dengan baik, permintaan pasar tidak begitu berfluktuasi, perubahan hukum yang mempengaruhi organisasi produk tidak sering terjadi, dan perkembangan teknologi baru dapat diramalkan. Yang kedua yaitu lingkungan berubah, yaitu lingkungan di mana inovasi mungkin terjadi dalam setiap atau semua bidang produk, pasar, dan hukum atau teknologi. Yang ketiga yaitu lingkungan bergelonjang, yaitu lingkungan di mana perubahan dengan sangat cepat terjadi datang dengan produk baru dan tak terduga masuk pasar, hukum sering terjadi, kemajuan teknologi berubah secara drastis, misalnya perubahan komputer. Yang ketiga yaitu teknologi. Woodward menjelaskan bahwa ada sejumlah hubungan proses teknologi dan struktur organisasi. Semakin kompleks teknologi semakin besar jumlah manajer dan tingkatan manajemennya. Teknologi yang kompleks memerlukan derajat dan koordinasi yang lebih besar tentang manajemen. Para manajer ini pertama meningkatkan dari produksi unit ke massa dan kemudian turun dari produksi massa ke proses. Karyawan tingkat bawah dalam perusahaan diproduksi, unit dan proses cenderung melakukan pekerjaan yang memerlukan keterampilan tinggi, sehingga mereka cenderung membentuk kelompok-kelompok kerja kecil yang membuat rentang menjadi sempit. Semakin tinggi komplektivitas teknologi perusahaan, semakin besar jumlah staf administrasi dan clerical. Budgeting atau pengarahan. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan suatu kegiatan pengarahan seluruh karyawan untuk bekerja sama serta bekerja secara efektif maupun efisien guna terwujudnya tujuan suatu perusahaan maupun suatu organisasi. Dengan kata lain, pengarahan merupakan usaha yang dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan perusahaan dengan selalu berpedoman pada perencanaan atau planning usaha pengorganisasian setiap elemen dalam organisasi. Tujuan dari adanya pengarahan yaitu: yang pertama, dapat terciptanya kerjasama pada tim yang lebih efisien. Yang kedua, dapat terciptanya pengembangan kemampuan serta keterampilan dari pegawai. Yang ketiga, dapat menciptakan rasa memiliki dan menyukai suatu pekerjaan. Yang keempat, dapat terwujudnya suasana lingkungan kerja yang kondusif serta dapat meningkatkan motivasi dari pegawai. Dan yang terakhir, dapat mewujudkan organisasi berkembang dengan lebih dinamis. Peran dari pengarahan yaitu upaya untuk dapat menciptakan kerjasama di antara pegawai sehingga tujuan dari organisasi akan dapat tercapai dengan efektif serta efisien. Fungsi pengarahan harus dimulai dari manajer dengan cara menunjukkan kepada seluruh pegawai bahwa manajer mempunyai tekad untuk mencapai kemajuan suatu perusahaan serta peka terhadap lingkungannya. Seorang manajer harus mempunyai kemampuan kerjasama yang bagus serta harus bersikap objektif pada seluruh pegawainya tanpa membedakan satu sama lain. Hal penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan suatu pengarahan yaitu bahwa karyawan akan dapat termotivasi untuk mengerjakan tugas jika mempunyai keyakinan akan mampu mengerjakan tugas yang dibebankan, mempunyai keyakinan bahwa pekerjaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi dirinya, terdapat hubungan yang harmonis antara teman dalam organisasi tersebut, karyawan tidak sedang dibebani oleh suatu masalah pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau mendesak. Dan yang terakhir, kewajiban yang diberikan tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan. Saya Nur Muftahujanah, NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai controlling atau pengendalian. Controlling atau pengendalian merupakan fungsi pada manajemen untuk senantiasa memastikan bahwa kegiatan pada organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Fungsi
controlling ini dilakukan untuk memastikan bahwa sumber-sumber daya organisasi telah dipergunakan dengan cara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Terdapat 3 tipe dasar pada controlling atau pengendalian. Yang pertama, pengawasan pendahuluan atau feed-forward control. Pengawasan ini dirancang guna mengantisipasi berbagai masalah atau penyimpangan dari standar pelaksanaan yang ditetapkan dan memungkinkan dilakukan koreksi sebelum suatu tahap diselesaikan. Yang kedua yaitu pengawasan concurrent, yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketiga, pengawasan umpan balik atau feedback control. Pengawasan ini melakukan pengukuran hasil dari suatu proses kegiatan yang telah diselesaikan dan pengukuran ini dilaksanakan setelah kegiatan terjadi. Selanjutnya, faktor yang dapat membuat suatu controlling dibutuhkan dalam suatu organisasi. Yang pertama, terjadi perubahan pada lingkungan organisasi. Yang kedua, dapat meningkatkan kompleksitas organisasi. Yang ketiga, mendeteksi kesalahan-kesalahan. Yang keempat, merupakan kebutuhan manajer untuk melakukan pendelegasian wewenang. Selanjutnya, terdapat 4 unsur dalam sistem pengendalian internal, antara lain, yang pertama struktur organisasi. Unsur ini memisahkan antara tanggung jawab fungsional secara tegas dan jelas antara fungsi otorisasi, penyimpanan aktiva, pencatatan, dan operasional perusahaan. Struktur organisasi merupakan pembagian tanggung jawab dan wewenang kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Unsur ini memberikan perlindungan terhadap setiap aktiva, utang, pendapatan, dan biaya perusahaan. Yang ketiga, praktik yang sehat. Unsur ini memberikan pembagian tanggung jawab dan sistem wewenang serta prosedur pencatatan yang telah ditetapkan berjalan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, karyawan mampu melaksanakan tugasnya. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan apakah sistem yang direncanakan dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak. Oleh karena itu, kapabilitas sumber daya manusia sangat penting dalam rangka keberhasilan sistem pengendalian internal. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan materi, semata-mata hanyalah kurangnya pengetahuan dan wawasan dari kelompok kami. Sehingga di sini saya mewakili kelompok 3 meminta maaf atas kekurangan dalam pemaparan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.